Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari materi tentang meneladani peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Di materi kali ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada teori masuknya Islam di Indonesia, yang kedua ada strategi dakwah di Indonesia, yang ketiga perkembangan Islam di wilayah-wilayah Nusantara, yang keempat ada tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, dan yang terakhir ada keteladanan para ulama penyebar Islam di Indonesia. Kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu teori masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia yang pertama ada teori Arab. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Arab sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Yang kedua ada teori India. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang India sejak abad ke-12 dan 13 Masehi. Yang ketiga ada teori Persia. Dalam teori ini dinyatakan Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh Persia pada abad ke-13 Masehi. Dan yang terakhir ada teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa banyak Muslim Cina yang datang mengungsi di Jawa pada abad ke-9 Masehi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu strategi dakwah di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan. Perdagangan menjadi media paling efektif dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sebagai jalur perdagangan dunia, Indonesia dikunjungi pedagang Arab, India, dan Cina yang berinteraksi di Malaka dan pelabuhan lainnya. Kerajaan Islam pertama seperti Samudra Pasai, Aceh, Malaka, Demak, dan Banten berkembang di daerah perdagangan utama. Setelah berdiri, jalur perdagangan semakin ramai. Dan di pesisir Jawa, banyak Bupati Majapahit masuk Islam karena faktor ekonomi dan politik yang tidak stabil. Hubungan baik dengan pedagang Muslim meningkatkan kestabilan ekonomi, memberi mereka posisi strategis, serta menarik lebih banyak orang untuk memeluk Islam. Yang kedua ada pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu media penyebaran Islam di Indonesia. Banyak pedagang Muslim dari Timur Tengah, India, dan Cina menetap dan menikah dengan penduduk lokal dengan syarat masuk Islam. Hal ini menambah jumlah penganut Islam dan melahirkan komunitas Muslim yang baru. Pernikahan antara bangsawan dan saudagar Muslim seperti Sunan Ampel dan Nyai Manila serta Raja Brawijaya V dengan Putri Campa semakin memperkuat pengaruh Islam di masyarakat. Yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu media penyebaran Islam di Indonesia. Kedatangan pedagang Muslim diikuti oleh mubalik yang mengajarkan ajaran Islam untuk memperkuat akidah penduduk. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren di Jawa dan Madura, surau di Minangkabau, serta dayah di Aceh. Lembaga ini berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan memberi kesempatan belajar bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penganut Hindu dan Buddha. Pesantren awal yang berperan dalam penyebaran Islam antara lain Pesantren Ampel Dentah oleh Raden Rahmat di Surabaya dan Pesantren Giri oleh Sunan Giri di Gresik. Dan lulusan pesantren ini menjadi ulama dan pendakwah yang menyebarkan Islam ke berbagai daerah di Nusantara. Yang keempat ada kesenian atau budaya. Dalam penyebaran Islam, bahasa dan adat istiadat setempat sering digunakan. Wali Songo di Jawa menerapkan metode dakwah melalui kesenian. Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit dengan ajaran Islam seperti jimat Kalimasodo dari Syahadat dan kisah Punokawan. Sunan Bonang memanfaatkan kesenian Bonang dan gamelan sebagai media dakwah. Selain kesenian, budaya Islam juga tampak dalam hikayat, babat, arsitektur masjid, dan seni ukir. Bahasa Arab Pegon muncul sebagai hasil perpaduan budaya Arab Islam dan Nusantara. Yang kelima ada tasawuf. Pada masa Daulah Abbasiyah, para sufi mengembara ke Nusantara untuk menyebarkan Islam. Mereka dikenal berakhlak luhur dan mampu berbaur dengan masyarakat, memahami kepercayaan mistis, lalu menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga,
perkembangan Islam di wilayah-wilayah Nusantara. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Sumatera berperan penting dalam penyebaran Islam karena menjadi jalur perdagangan rempah-rempah yang ramai. Sejak abad ke-7 Masehi, pedagang Muslim dari Timur Tengah, India, dan Cina berinteraksi dengan penduduk lokal sambil menunggu angin musim. Bukti kedatangan Islam terlihat dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan sejarah Melayu yang menyebut Sultan Malik As-Saleh sebagai penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai. Setelah Samudra Pasai, berdiri kerajaan Islam lain seperti Aceh, Malaka, dan Perlak. Yang kedua, perkembangan Islam di Jawa. Islam masuk ke Jawa melalui Malaka, namun waktu pastinya tidak diketahui. Catatan dari Thomas Pires dan Mahuan menunjukkan adanya komunitas Muslim di pelabuhan Gresik. Bukti tertua adalah nisan Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi di Gresik. Penyebaran Islam di Jawa dimulai dari pelabuhan seperti Tuban dan Gresik pada abad ke-15 Masehi, lalu meluas ke Demak, Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Yang ketiga, perkembangan Islam di Kalimantan. Berbeda dengan Jawa dan Sumatera, Islamisasi di Kalimantan dan di wilayah timur banyak terjadi melalui pusat kekuasaan, dengan raja dan penguasa yang memeluk Islam melalui jalur pernikahan dan diikuti oleh rakyatnya. Di Kalimantan, suku asli seperti Dayak terdesak oleh pendatang seperti Melayu, Jawa, Bugis, dan Cina. Suku Banjar hasil percampuran Melayu dan Jawa memainkan peran penting dalam perdagangan dan penyebaran Islam. Yang keempat, perkembangan Islam di Sulawesi. Di Sulawesi, Islam menyebar perlahan melalui perdagangan. Raja Goa pertama yang masuk Islam adalah Sultan Alauddin Al-Awal pada 1603 Masehi. Ulama dari Minangkabau seperti Datuk Ri Bandang berperan dalam dakwah di wilayah Bugis, Wajo, dan Luwu. Yang kelima, perkembangan Islam di wilayah Maluku. Di Maluku, Islam telah berkembang sejak 1440 Masehi dengan kerajaan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar. Ketika Portugis datang pada 1512 Masehi, Ternate sudah dipimpin Sultan Bayang Ulah. Kerajaan Tidore dan Bacan juga memeluk Islam, dengan Raja Bacan pertama yang masuk Islam adalah Zainul Abidin pada 1521 Masehi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai punya peranan yang sangat penting dalam usaha penyebaran Islam di Asia Tenggara. Mereka memiliki banyak hubungan dengan beberapa kerajaan Islam, apalagi dengan Malaka. Hubungan itu semakin erat dengan adanya pernikahan antara putra-putri sultan dari Pasai dan Malaka. Hasil dari hubungan itu lahirlah kerajaan Islam Malaka pada awal abad 15 yang dimulai dengan pemerintahan Parameswara. Yang kedua ada Sultan Ahmad. Sultan Ahmad atau Sultan Malik Az-Zahir II adalah sultan ketiga Samudra Pasai. Pada masa pemerintahannya, ulama Maroko Ibnu Batutah singgah di Pasai dalam perjalanannya ke Cina. Menurut catatan Ibnu Batutah, Sultan Pasai bermazhab Syafi'i dan memiliki pemahaman agama yang mendalam. Ia aktif berdakwah ke negeri tetangga serta memiliki armada dagang yang besar yang berdagang hingga Tiongkok. Yang ketiga ada Sayyid Husain Jumadil Kubro. Sayyid Husain Jumadil Kubro bernama asli Jamaluddin Husain Al-Akbar. Lahir sekitar 1270 sebagai keturunan Imam Ja'far Shadiq. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Deccan di India. Sebelum berkeliling dunia untuk menyebarkan Islam, ia berdakwah di Maroko, Samarkand, Kelantan, Jawa pada era Majapahit hingga Goa. Sayyid Husain merupakan perintis Wali Songo karena banyak keturunannya menjadi ulama besar. Yang keempat ada Wali Songo. Wali Songo memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Jawa pada abad ke-14. Mereka berdakwah di 3 wilayah utama, Surabaya, Gresik, Lamongan, Jawa Timur, Demak Kudus, Muria, Jawa Tengah, dan Cirebon, Jawa Barat.
Era Wali Songo menandai peralihan dari budaya Hindu-Buddha ke Islam di Nusantara. Yang kelima ada Sultan Zainal Abidin. Zainal Abidin adalah Raja Ternate yang belajar Islam dari ulama Jawa Datuk Maulana Hussein pada 1495. Atas saran gurunya, Zainal Abidin berangkat ke Jawa untuk belajar di pesantren Giri di bawah bimbingan Sunan Giri. Sekembalinya ke Ternate, ia menerapkan ajaran Islam dalam pemerintahannya, mendirikan pesantren, mendatangkan ulama dari Jawa, dan menyebarkan Islam melalui ekspansi kekuasaan. Yang keenam ada Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin Riayat Shah adalah Sultan Aceh ketiga yang meletakkan dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Untuk menghadapi Portugis, ia menjalin kerjasama dengan Turki Utsmani dan kerajaan Islam lainnya, serta membangun angkatan perang yang kuat. Ia mendatangkan ulama dari India dan Persia untuk mengajarkan Islam, mengirim pendakwah ke pedalaman Sumatera, serta mendirikan pusat Islam di Ulakan. Yang ketujuh ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah Sultan ke-12 Aceh yang membawa kerajaan ke puncak kejayaan. Dalam bidang agama, ia mendirikan Masjid Baitur Rahman dan pusat pendidikan Islam atau Dayah. Yang kedelapan ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin adalah Raja Goa ke-14 dan raja pertama yang memeluk Islam bersama Raja Talo, yang kemudian bergelar Sultan Abdul Awal Al-Islam. Pada abad ke-18-19, penyebaran Islam di Indonesia dilanjutkan oleh jaringan ulama besar di Tanah Suci, seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Nawawi Banten, dan lainnya. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yang kelima ada keteladanan para ulama penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama, semangat berkorban untuk kepentingan dakwah. Para ulama yang datang ke Indonesia rela berkorban meninggalkan tanah kelahiran dan menetap demi berdakwah. Yang kedua, hidup sederhana. Para penyebar Islam di Indonesia tidak hanya dari kalangan rakyat biasa, tetapi juga bangsawan bahkan raja, dan mereka rela meninggalkan kemewahan hidup dan hidup sederhana demi berdakwah. Yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Para ulama penyebar Islam memiliki ilmu yang mendalam dan menerapkannya dengan berbagai metode seperti berdagang, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, dan tasawuf. Yang keempat, produktif berkarya. Pada abad ke-18, ulama Indonesia yang menimba ilmu di Timur Tengah berperan dalam penyebaran Islam di tanah air. Keilmuan mereka diakui secara internasional, baik melalui pengajaran maupun karya-karyanya. Yang kelima, kuatnya iman mereka dalam menghadapi ujian. Para pendakwa menghadapi berbagai ujian seperti cercaan, pengucilan, dan intimidasi. Namun, mereka tetap sabar karena mengikuti keteladanan para nabi. Yang keenam, menghargai budaya lokal. Para penyebar Islam di Indonesia bersikap toleran terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketujuh, berdakwah secara santun dan proporsional. Islam bersikap terbuka dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Para penyebar Islam di Indonesia berdakwah dengan santun tanpa kekerasan, sehingga banyak masyarakat tertarik memeluk Islam. Mereka juga mampu memadukan nilai budaya lokal, regional, dan nasional, hingga Islam di Indonesia memiliki corak khas yang berbeda di setiap daerah. Itulah pembahasan materi dalam video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dimengerti dan bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.